pertama itu ada divisi Departemen Human Research Development atau disingkat HRD, yang lebih cenderung kerjanya itu lebih ke banyak praktek lapangannya. Yang pertama itu ada kerja benchmarking. Benchmarking ini adalah acara yang sedang dijalankan dengan Poltenaker ini. Tujuan kegiatannya adalah saling bertukar pikiran, menambah wawasan, dan melatih skill mahasiswa mengenai kegiatan keorganisasian di kampus lain, dan juga sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi terhadap program kerja Hima K3 Universitas Binawan. Lalu sasaran kegiatannya adalah anggota Hima K3 Universitas Binawan itu sendiri dan K3 dan himpunan K3 kampus universitas lain. Lalu selanjutnya ada magang Hima. Tujuan kegiatan magang Hima ini adalah untuk mengikuti kegiatan Hima dan ikut terlibat dalam pelaksanaan program kerja Hima. Lalu menambah wawasan tentang keorganisasian dan melatih soft skill dan hard skill selama magang. Jadi selama magang ini targetnya itu adalah mahasiswa K3 angkatan baru 2020 dan 2021. Dan biasanya magang ini kita ajak untuk ikut ke acara-acara yang sudah mau dijalankan oleh Hima. Jadi kita sisipkan ke beberapa struktur panitia, nanti di sana mereka belajar, lalu kita arahkan bagaimana caranya menjalankan suatu acara gitu. Jadi membantulah untuk setiap kegiatan acara di luar anggota Hima yang aslinya gitu. Dan magang Hima pun ini juga sebagai tempat untuk pertimbangan nanti ketika kita merekrut angkatan 2020 sebagai pertimbangan, karena kita sudah melihat di magang ini, lalu nanti pas perekrutan Hima aslinya bisa langsung diambil saja gitu. Lanjut boleh. Ya, selanjutnya ada open house, yaitu tujuannya menyambut para mahasiswa baru K3 Universitas Binawan dan memperkenalkan mahasiswa baru seputar K3 lingkungan kampus dan Hima K3. Open house ini biasanya diadakan setelah ospek BEM, lalu di sana ada beberapa kegiatan seperti nanti ada sambung sama kegiatan divisi lain, yaitu mentoring juga. Dari open house kayak sebagai pengenalan saja, setelah kita sebagai anggota Hima, lalu pembina Hima siapa, kepala prodi Hima siapa, kepala prodi K3 siapa, begitu. Lalu sasaran kegiatannya adalah mahasiswa baru K3 angkatan yang baru. Lalu lanjut ke upgrading program ketiga, yaitu tujuannya untuk menambah wawasan soft skill dan hard skill kepada mahasiswa K3 seperti basic fire dan first aid. Ini tahun lalu itu kita mau mengadakan basic fire dan udah segala macam rangkaiannya sudah dibuat, tetapi terkendala pandemi. Tapi sebelumnya kita juga sudah pernah mengadakan basic fire dan first aid juga sudah pernah gitu. Lalu sasaran kegiatannya ini adalah dari mahasiswa K3 Universitas Binawan, khususnya angkatan 2020 yang akan masuk ke semester 3 yang lebih pengarahannya ada materi kuliah basic fire seperti itu. Boleh lanjut. Ya, lalu selanjutnya ada maka K3, yaitu tujuannya mempererat tali silaturahmi seluruh angkatan mahasiswa K3. Sasaran kegiatannya seluruh angkatan mahasiswa K3 Universitas Binawan. Jadi rangkaian acaranya ini biasanya ada di di awal Desember. Dan itu biasanya kita pergi ke, biasanya itu kalau misalnya ada dua pilihan, laut dan darat. Jadi setiap angkatan itu kita rolling. Misalnya tahun 2017 itu darat, 2018 laut gitu. Jadi biasanya itu kalau di darat itu kita ke Bandung, dan di laut biasanya kita ke Anyer, daerah Anyer dan lain-lainnya itu. Lanjut ke divisi HSE, Departemen Health Safety Education, dan di sini HSE kita punya dua divisi, yaitu divisi Science Events dan divisi Research. Yang pertama divisi Science Events itu kita ada namanya field trip. Tujuan kegiatannya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang penerapan ilmu K3 di sebuah industri. Sasarannya kegiatannya adalah mahasiswa K3 Universitas Binawan dan umum. Jadi kita ada target ini mau ngadain field trip
Pokari juga, dan di sana pembicaranya kita sudah minta langsung. Bicaranya adalah HSE dari Pokari sendiri. Nanti boleh dari teman-teman Potenaker juga ikut bergabung ke acara kita tanggal 23 Februari. Nanti boleh saya kirimlah linknya ke Mas Adin atau ke Kak Laila ya. Oke. Lanjut ke acara yang selanjutnya adalah sharing knowledge, yaitu tujuannya untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mahasiswa tentang penerapan ilmu K3. Sasarannya adalah mahasiswa K3 Universitas Bina dan Umum. Biasanya kita manggil alumninya kalau misalnya offline itu yang dia berada atau domisili di Jakarta. Kalau misalnya secara online gini, kita rencananya itu SKI sharing knowledge ini ada di tanggal 6 atau 10 Maret. Dan rencananya itu temanya bakal mengangkat sekitar migas, minyak dan gas. Jadi dan terbuka untuk mahasiswa K3 dan umum. Dan SK kita adakan sebanyak 3 kali. Ada di bulan Juni dan sekitaran Juni, Juli atau Agustus gitu. Jadi sharing knowledge lebih kayak apa ya bahasanya, sharing antar pembicara dan teman-teman. Nanti ada dilanjutkan oleh sesi tanya jawab seperti itu. Boleh lanjut? Ya. Ini departemennya masih divisi Science Event. Di sini ada OHS Week, yaitu tujuannya mengembangkan nilai pengetahuan kebersamaan kepedulian kepada sesama mahasiswa ketiga di seluruh Indonesia mengenai K3 melalui beberapa rangkaian kegiatan. Rencananya rangkaian kegiatan ini dimulai pada bulan Maret. Lalu nanti bulan Juni dan Juli itu ada acara seperti yang diadakan oleh Potenaker itu. Kita bakal ngadain lomba poster, fotografi, lalu lomba, saya lupa 2 lagi apa yang berkaitan dengan K3. Lalu acara puncaknya nanti bakal ada seminar nasional K3, entah di bulan Agustus atau November gitu. Biasanya kalau kita offline itu tahun kemarin itu kita rangkaiannya ada poster, ada lomba fotografi, lalu di sana ada lomba futsal juga kalau offline, lalu ada seminar nasional K3-nya, lalu ada pelatihan basic fire gitu. Dan ini sasaran kegiatan kita adalah mahasiswa dan kalangan umum gitu. Boleh dilanjut? Oh ya, satu lagi, OHS Week ini dia masuk dalam rangkaian memperingati bulan K3 nasional walaupun bukan di jadwalnya gitu. Boleh dilanjut? Oke. Lanjut ke divisi research. Nah, divisi research mentoring. Nah, ini mentoring nyambung dengan open house. Jadi setelah open house itu langsung ke acara mentoring gitu. Tujuannya memberikan pengenalan mengenai jurusan K3 kepada mahasiswa baru. Biasanya mentoring itu kita melakukan sampai 3 kali. Dan di sana mentoring itu terdiri dari kita perkenalan dari struktur hima kita sendiri, lalu pengenalan dunia kampung, misalnya susunan dari staff dan prodi dan segala macamnya, lalu pengenalan di sini kalau kelasnya, nanti di sini kalau kantinnya, pokoknya pengenalan tentang lingkungan kampus dan tentunya pengenalan tentang K3 itu sendiri. K3 itu apa sih? K3 itu nanti kerjanya gimana sih, prospek kerjanya bagaimana, materi kuliahnya kayak gimana, dosennya seperti apa begitu. Lalu di sana diselingi dengan tugas-tugas seperti tugas mencari hazard dan segala macam gitu. Lalu diupload ke media sosial mereka seperti itu. Lanjut ke news update. News update itu tujuannya memberikan informasi baru kepada seluruh mahasiswa K3 dan masyarakat umum yang mengikuti akun Instagram Hima K3. Nih, yang IG Binawan dan IG Potenaker udah follow-followan belum nih? Kalau belum, coba nanti tim IT-nya di follow IG Hima Potenaker ya, biar sama-sama tahu gitu tentang news update yang terbarunya gitu. Jangan cuma pas di sini aja kita ada yang kerjasama tapi Hima kita nggak follow-followan gitu. Nanti Naya tolong ya. Lalu sasaran kegiatannya seluruh mahasiswa K3 dan masyarakat umum, lebih ke kita mengedukasi tentang apa yang informasi terbaru ini. Seperti kemarin ada
pesawat yang jatuh itu ada Sriwijaya SJ182 itu. Begitu. Lanjut. Oke, selanjutnya ada research. Research itu tujuannya memberikan ilmu baru mengenai K3 di luar kegiatan perkuliahan kepada seluruh mahasiswa K3 dan masyarakat umum yang mengikuti akun Instagram HIMA. Research itu lebih memberikan semacam kayak artikel singkat lah untuk nambah pengetahuan yang mungkin bisa dibaca sama teman-teman yang melihatnya. Dan targetnya itu mahasiswa K3 dan masyarakat umum, dan tentunya ini artikelnya ini selalu berkaitan dengan K3. Boleh dilanjut? Ya, kita mempunyai acara gabung antara Departemen HRD dan HSR tadi karena waktu itu ada kondisi yang memaksa kita untuk melakukan collab, sehingga sebenarnya collab itu penting juga ya untuk menambah kedekatan antar himanya dan menjalin kerjasama antar setiap divisi di Hima K3 itu sendiri. Di sini ada programnya itu sharing session. Sharing session sebenarnya nggak jauh beda dengan acara sharing knowledge, cuma bedanya mungkin secara di konsep saja. Tujuannya itu sebagai sarana informasi dan memberikan ilmu mengenai K3 dengan narasumber pengalaman pada bidangnya. Biasanya ini kita sharing session juga melalui via Zoom, SK juga sama, via Zoom juga. Lalu di sana nanti ada sesi tanya jawab dan lebih ke mungkin kalau SK itu kalau boleh saya bilang acaranya lebih formal dibanding dengan sharing session itu. Lalu biasanya sharing session ini narasumber kita itu ada dari alumni juga tentunya, dan kalau nggak salah ini sharing session ada 1-3 kita mengadakan sharing session ini. Lalu sasaran mahasiswa kegiatannya umum dan mahasiswa K3. Lalu ngabuburitnya adalah program khusus kita di bulan Ramadan. Jika online, lalu ini sebagai sarana informasi dan mendapatkan ilmu terbaru yang dibagikan oleh narasumber, yaitu dosen dari Universitas Gunawan. Kita ngabuburit ini bakal mengangkat tema vaksin dan gizi, tentang pentingnya vaksin di kondisi puasa dan saat nanti. Lalu ada tema yang kedua itu gizi, tentang gizi di kala proses vaksin ini gitu. Jadi nanti akan diisi oleh dosen biasanya, tapi tentunya dosen yang berpengalaman juga dan terkait di bidangnya seperti itu. Dan mungkin juga nanti pada saat tentang temanya gizi juga mungkin rencana saya pribadi, saya ingin lab juga dengan 5 gizi dari kampus saya juga, tentang kita menjalankan acaranya tuh mencoba barang-barang seperti itu, karena kan temanya kita juga tentang gizi dan mereka pun jurusannya tentang gizi juga. Misalkan kegiatannya ada mahasiswa K3 dan umum tentunya. Boleh dilanjut? Ya. Ini Departemen Entrepreneurship, yaitu yang pertama ada katalog Hima K3 OHS Week. Jadi dalam rangkaian acara OHS Week di sana juga nanti ada OHS katalog. OHS katalog isinya apa? OHS katalog isinya kayak gambaran atau info lengkap tentang PDH dan alma mater. Biasanya juga ada semacam kaos dan merchandise lainnya. Nah ini nanti ada bagian merchandise itu nanti bisa aja digabung sih, cuma kita bisa karena merchandise itu nanti kita bakal adakan gak di acaranya saja, setiap pada saat acaranya saja begitu. Sasaran kegiatannya PDH, maba, alma mater, juga bisa juga umum gitu. Lalu katalog OHS Week juga sama, membuat merchandise atau katalog yang berkaitan dengan acara OHS Week kita, seperti pulpen, lalu kaos dan lain-lain begitu. Lanjut, sasarannya juga umum dan umum. Dana usaha. Biasanya kalau danus itu kita kalau offline itu kita ada yang seperti jualan kayak gorengan ataupun jualan-jualan lain lah yang berkaitan dengan
Yang penting jualan lah, bagaimana caranya kita dari hima itu bisa mendapatkan uang atau menghasilkan uang. Karena kita kan selama nggak pernah berharap sih boleh. Karena nggak selamanya uang itu bisa turun dari prodi kan? Dan prodi pun juga nggak selamanya bisa menjamin hima tuh bisa berjalan. Prodi bisa mengasih uang ke hima, dan hima pun mungkin nggak di hima K3 saja ya, di hima Poltenaker juga pun pasti adalah divisi ini. Gimana caranya kita menghidupkan hima kita agar berjalan dengan baik dan semua program acaranya itu berjalan. Jika seandainya tidak bisa disupport dan disponsori lah oleh pihak kampus atau pihak prodi kampus dan atau pihak luar begitu. Karena untuk divisi entrepreneurship ini menurut saya juga penting banget ya, karena dari mana lagi gitu kita bisa menghasilkan uang selain dari divisi ini gitu. Kecuali divisi HRD, divisi HSE sebenarnya bisa juga, cuma kan mereka acaranya kadang kan nggak bisa setiap hari untuk dijalankan. Contoh yang bisa menghasilkan uang itu juga dari divisi HRD, yaitu dari UP, upgrading program. Jadi mungkin kita divisi entrepreneurship ini sangat penting kalau misalnya menurut saya di hima itu. Semua organisasi lah penting, karena untuk menjalankan hima itu tentu harus butuh dengan uang gitu. Boleh dilanjut. Ya, di Departemen Treasure yaitu iuran rutinitas pengurus organisasi atau singkat irigasi, yaitu penambahan anggaran kas organisasi, lalu sasaran kegiatannya anggota organisasi. Iuran ini kita target itu 60.000 satu tahun, satu periode, dengan lalu lanjutan pembukuan transaksi keuangan atau putik, lalu terdatanya pemasukan dan pengeluaran kas hima dari setiap kegiatan. Lalu sasarannya adalah seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan dana. Jadi semuanya harus laporan nih ke Ibu Bendahara. Ya, selanjutnya adalah rencana anggaran kerja tahunan, yaitu tujuan kegiatan, terdatanya anggaran setiap departemen satu periode. Jadi pada saat penyusunan program kerja itu semuanya itu kita lampirkan. Anggaran kotornya berapa gitu. Nanti bakal dihitung sama divisi bendahara ini untuk satu periode ke depan tuh jika sudah divisi itu membutuhkan berapa banyak daya untuk keperluan dia menjalankan semuanya begitu. Mau dilanjut? Oke, Departemen Kominfo, yaitu Departemen Kominfo ini program kerjanya ada Zoom meeting online. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Hima Poltenaker yang sudah memfasilitasi Zoom yang premium ini. Jujur emang dari Hima kita pun belum ada untuk Zoom yang premium ini, dan udah sempat mengajukan juga ke pihak kampus, dan kemarin sempat udah ada tindak lanjutnya. Kita sudah disuruh mencari link untuk membeli Zoom premium itu gitu. Tinggal ditindak lanjutin aja lagi. Karena kan Zoom premium ini kan mahal ya, yang saya tahu ya. Bisa sebulan itu nyaris 300 sampai 500. Mungkin nanti kalau misalnya dari teman-teman Poltenaker ada channel juga untuk Zoom meeting online, boleh nih nanti diinfoin aja Mas Adin atau Kak Laila atau Kak Nurul Hijati, boleh diminta nih link untuk Zoom meeting online-nya. Karena kita perlu juga untuk membelinya itu, karena setiap kegiatan selama pandemi ini kan rata-rata online. Jujur, dari kemarin itu hima kita itu mengakalinya dengan cara membuat email baru untuk yang Zoom Premium itu. Jadi kita ngapain pakai gimana caranya kita buat email baru gitu, biar kegiatan kita itu bisa menggunakan itu. Karena jujur aja, saya udah sempat ngomong juga dengan Mas Adin tentang kondisi K3 di Bilawan itu seperti apa, hima juga seperti apa ya. Memang bisa disupport, cuma kalau untuk tindak lanjutin masalah Zoom dan segala macam itu masih belum gitu. Lalu lanjut ke website itu mempermudah akses hima K3 dengan prodi. Website itu tujuannya nanti di sana isinya bakal banyak tentang informasi seputar K3 tentunya. Nanti setiap
selesai kegiatan atau apa yang dilakukan oleh Hima tuh di-reportnya juga di website masukin. Informasi penting juga dimasukinnya ke website seperti news update, riset dan segala macam juga kita share-nya di website juga. Jadi nggak cuma di Instagram saja seperti itu. Oke. Ya. Lalu ada Departemen Administrasi dan Maintenance, yaitu Pusat Informasi Hima, yaitu menyimpan file dokumen di Hima di flash disk atau Google Drive, dan untuk menyimpan file agar tetap terjaga dengan baik, yaitu sasarannya kegiatan dokumen Hima. Kita di sini dibagi 3 tugas, dibagi ada 3 orang yang ada di divisi admin itu. Dan tugasnya pun setiap orang itu berbeda-beda. Ada satu orang itu untuk menyimpan dokumen acara seperti LPJ, proposal, foto kegiatan, dan lain-lainnya. Apa yang perlu disimpan harus disimpan di dia. Lalu ada yang membuat proposal dan LPJ, kayak gitu. Jadi misalnya orang pertama membuat proposal, orang keduanya nanti membuat LPJ, kayak gitu kurang lebihnya. Ya lebih kayak sekretaris ini sebenarnya. Cuma namanya saja yang dibedakan. Boleh dilanjut. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang program kerja Hima kategori Binawan. Semoga bisa menambah wawasan juga, dan jika ada yang ingin diambil disilahkan kepada koordinator untuk diambil. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kerja ini yang pertama kita punya SHUK. SHUK ini kepanjangan dari merupakan share your opinion and knowledge. Tujuannya untuk menambah pengetahuan tentang K3 dan lingkungan kerja, dan ini juga salah satu tempat untuk bertukar pikiran, keorganisasian dan ilmu dengan Hima lain. Ini salah satu acaranya juga benchmarking juga. Nah, ini merupakan kolaborasi dari edukasi K3 dan Humas. Bentuk kegiatannya itu sharing dan diskusi. Selanjutnya, yaitu Suara K3. Ini juga merupakan kolaborasi dari 3 divisi edukasi K3, divisi Humas, dan divisi PSDM. Tujuannya itu sebagai sarana berbagi informasi, pengalaman mengenai K3, serta mempererat hubungan antar mahasiswa K3 Polteknaker. Bentuk kegiatannya sama juga untuk sharing dan diskusi. Selanjutnya, ini kegiatan bulan K3. Ini yang lagi kita lakuin di bulan-bulan ini, dari Januari sampai April nanti kemungkinan. Ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan norma K3, terus meningkatkan partisipasi semua pihak untuk mencapai pelaksanaan K3, lalu menerapkan penerapan K3. Bentuk kegiatannya ini yang bersifat strategis, itu bisa nanti seminar, nanti kita juga akan mengadakan seminar beserta konferensi, lalu ada kegiatan motifnya, itu ada, kita juga mengadakan lomba. Jangan lupa untuk teman-teman Universitas Binawan yang mau ikut, boleh, masih dibuka untuk call for paper dan videografi. Untuk poster udah ditutup kemarin kayaknya. Lalu untuk kegiatan saja itu implementatif. Selanjutnya Forklift ini merupakan forum literasi dan info K3. Tujuannya untuk membudayakan aspek K3 di internal maupun eksternal K3 melalui kegiatan literasi. Bentuk kegiatannya bisa sharing dan diskusi dan cool. Lalu kita juga setiap bulan itu ada memberikan informasi di IG Hima juga. Selanjutnya, ini tanggap darurat. Tujuannya ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan setiap orang yang ada di kampus mengenai K3. Bentuk kegiatannya ini ada lumayan sih. Ada identifikasi bahaya di kampus, pembuatan safety sign, tanggap darurat bencana di kampus, dan pembuatan safety induction. Ini untuk dari beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya,
Sekian dari Divisi Edukasi K3. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Oke, ini program kerjanya tadi yang sebenarnya udah disebutkan oleh sama Divisi Edukasi K3. Jadi ada SHUK, Share Your Opinion and Knowledge, ada OCTATES, Occupational Safety and Health Socialization. Ini juga program kolaborasi bersama PSDM dan juga ada Suara K3. Ini tadi seperti yang disebutkan program kolaborasi. Jadi Humas ini program kolaborasi. Next. Yang pertama ada SHUK. Tadi SHUK itu Share Your Opinion and Knowledge. Konten itu sharing dan diskusi. Nah, tujuannya itu sebagai wadah untuk bertukar pikiran, opini, dan ilmu, baik untuk ilmu keorganisasian maupun ilmu K3 dengan hima K3 universitas lain maupun dengan komunitas K3 lainnya sebagai bekal dalam memajukan hima K3 Politeknik Ketenagakerjaan. Jadi kita udah melaksanakan SHUK yang pertama kali. Berikut dokumentasinya. Ini dia, ini SHUK yang pertama. Jadi SHUK ini sasarannya lebih ke eksternal untuk mahasiswa umum maupun mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan. Next. Yang kedua itu OCTATES. Tujuannya yaitu untuk menyosialisasikan kepada para siswa mengenai potensi bahaya yang dapat ditemukan, terus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya implementasi K3, lalu mempersiapkan lulusan K3 yang berdedikasi dan bertanggung jawab, dan melatih kemampuan mahasiswa K3 dalam bersosialisasi kepada masyarakat. Bentuknya itu fun teaching dan discussion. Oh ya, tadi sebelum saya lupa, kalau untuk SHUK tadi itu ada dua bentuk. Yang pertama itu webinar, itu penanggung jawabnya dari Edukasi K3, sementara untuk Humas sendiri itu bertanggung jawab untuk benchmarking yang saat ini sedang dijalani. Lalu untuk OCTATES sendiri juga program kolaborasi bersama PSDM, lebih tepatnya untuk PSDM ke masyarakat dan masyarakat umum, sedangkan untuk Humas lebih sasarannya kepada mahasiswa ataupun siswa SMA, seperti itu. Next. Ini sudah terlaksana untuk OCTATES kemarin di Cisauk. Berikut dokumentasinya. Selanjutnya Suara K3. Kalau ini program kolaborasi 3, yang tadi kolaborasi 2 divisi, ini 3 divisi. Jadi bersama edukasi dan juga PSDM. Next. Di sini bentuk kegiatan itu sharing dan discussing, dan tujuan kegiatannya itu sebagai sarana untuk berbagi informasi dan pengalaman mengenai K3, lalu ada sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar mahasiswa K3. Nah, kalau untuk Suara K3 sendiri, mungkin dari bentuknya berbeda-beda, dan ini tuh lebih ditujukan untuk mahasiswa internal K3 Politeknik Ketenagakerjaan. Seperti itu. Next. Dan Suara K3 ini sudah dilaksanakan dua kali ada chapter 1 dan chapter 2, dan menunggu untuk chapter-chapter selanjutnya. Baik, ini dokumentasinya. Nah, sekian untuk Divisi Humas, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Total kami memiliki 6 program kerja yang kemudian akan kami ulas secara singkat. Next. Nah, pertama itu ada Info K3. Ini adalah program kerja berkolaborasi dengan Divisi Edukasi K3. Tadi sudah sempat dibahas juga sebelumnya. Di sini kami mempublish pengetahuan yang berbasisnya itu K3, dan sifatnya itu aplikatif untuk kehidupan sehari-hari. Dan jadi ini tuh bukan konten yang hanya dapat diminati atau disimak oleh orang-orang yang memiliki background K3 saja, tapi ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum juga. Ini ada beberapa contohnya yang sudah pernah kami buat, yaitu tentang keselamatan bersepeda, ada tentang stres kerja, dan juga tentang skill yang dibutuhkan oleh ahli K3.
Yang kedua ada edukasi pengembangan diri. Nah, ini konsepnya sama dengan proker yang sebelumnya, tapi sedikit berbeda tentang konten informasinya. Kalau di sini kita membagikan informasi tentang pengembangan diri, contohnya seperti terkait produktivitas atau manajemen stres. Nah, ini adalah program kerja yang berkolaborasi dengan divisi ESDM. Ini salah satu tujuannya juga untuk menyeimbangkan konten Instagram kami agar informasinya itu tidak melulu tentang K3, karena audiens Instagram kami itu cukup luas dan bervariasi. Jadi agar kontennya itu lebih dapat dikonsumsi oleh banyak pihak. Ini ada beberapa contoh yang sudah pernah kami publish juga. Next. Nah, kalau tadi program kerja dalam bentuk microblog di Instagram sebagai suatu edukasi, di sini kami juga memiliki proker tebak K3, yaitu dalam bentuk kuis. Nah, kuis ini biasanya kami mengangkat topik tentang kejadian sehari-hari, contohnya seperti pandemi, tapi diambil dari sudut pandang K3. Selain itu, kami juga pernah angkat topik tentang konten-konten yang sudah pernah kami buat sebelumnya. Jadi ini sebagai sarana pembelajaran yang lebih interaktif gitu, dan juga untuk mereview agar ingatan teman-teman audiens di Instagram itu tidak lupa dengan konten kami. Lanjut. Nah, kalau ini adalah tanggap darurat. Ini program kolaborasi dengan edukasi K3. Jadi perlu diingat bahwa kampus kami kan berpindah lokasi yang semulanya tadi di Bekasi sekarang berpindah ke Jakarta Timur. Maka dari itu hal-hal mengenai tanggap darurat seperti contohnya safety induction atau jalur evakuasi dan hal-hal terkait tanggap darurat itu perlu disesuaikan lagi. Makanya kami masukkan ke dalam program kerja. Selanjutnya ada virtual birthday card. Jadi ini proker yang sifatnya lebih informal sih. Jadi per bulannya, dimulai dari bulan ini, kami mengucapkan kepada anggota aktif Hima K3 Polteknaker yang berulang tahun pada bulan tersebut. Next. Dan yang terakhir, ini ada proker peringatan Hari Besar Nasional. Jadi setiap Hari Besar Nasional kami mempublish konten yang isinya tentang ucapan selamat atau sebagai bentuk memperingati hari-hari besar. Jadi di sini kami selain mengucapkan selamat juga kami mempublish tentang harapan atau value apa yang dapat diambil dari diperingatinya hari tersebut. Next. Nah, sekian pemaparan dari divisi kami dan juga program kerjanya. Mungkin nanti hal-hal terkait teknis atau yang lebih detail dapat didiskusikan lebih lanjut di sesi diskusi divisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa lanjut. Berikut adalah program kerja kami. Pertama ada Malam Keakraban, yaitu adalah pertemuan seluruh angkatan K3 di luar kampus. Yang sayang sekali karena pandemi ini belum bisa berjalan secara efektif dan komprehensif. Tapi untuk Malam Keakraban biasa kami melakukannya di daerah Puncak. Berikut ada DKM yang biasa kami sering connect dengan Malam Keakraban. Itu ada pelatihan mahasiswa dalam berorganisasi. Selanjutnya ada pemilu Kahima, yaitu pemilihan umum untuk calon ketua Hima K3 periode yang selanjutnya. Baik, bisa lanjut. Nah, selanjutnya ada edukasi pengembangan diri yang biasa kami berkolaborasi dengan divisi-divisi lainnya seperti Humas, Medikom, dan Edukasi K3. Itu adalah wadah kegiatan pengembangan diri mahasiswa K3 Polteknaker yang seperti telah dijalankan oleh divisi sebelumnya. Bisa mulai dari postingan di Instagram atau sharing session. Selanjutnya ada Suara K3 yang jika didengar tadi adalah salah satu misi kita, yaitu adalah sebagai wadah aspirasi mahasiswa K3 dalam penyampaian permasalahan pengurusan K3 dan lainnya. Jadi kami menyediakan wadah untuk ceritanya untuk curhat kepada seluruh mahasiswa K3, bukan hanya dari Hima K3 itu sendiri, tapi keseluruhan prodi K3, baik internal maupun eksternal. Nah, untuk POTM sendiri, selanjutnya ada POTM sendiri. Untuk POTM sendiri adalah penghargaan prestasi pada anggota Hima K3.
Di situ kami memberikan penghargaan, bisa mulai dari postingan atau bisa berupa bingkisan atau hadiah. Prestasi ini kami berikan kepada anggota 3 Polteknaker yang telah mencapai poin yang telah kami tetapkan untuk layak meraih prestasi tersebut. Baik, bisa lanjut. Nah, selanjutnya ada virtual birthday card seperti yang dijelaskan oleh divisi sebelumnya. Itu adalah pemberian ucapan selamat ulang tahun pada mahasiswa K3 melalui media sosial. Jadi siap-siap yang kalau ada yang ulang tahun harus hati-hati kalau misalnya ini, untung sih pandemi sih, jadi aman sih. Nah, selanjutnya ada game night. Nah, ini game night sendiri adalah kegiatan bermain game sebagai sarana rekreasi anggota Hima K3. Kami biasanya melakukan game night ini 2 bulan sekali. Isinya adalah kuis-kuis baik tentang K3 dan pengetahuan umum. Yang target kuis ini sebenarnya bukan hanya untuk prodi K3 itu sendiri, tapi juga untuk prodi-prodi lainnya, untuk memperkenalkan ilmu-ilmu K3 melalui kuis-kuis seperti kuisis. Di situ kami juga memberikan hadiah, tentunya bisa berupa pulsa dan uang. Selanjutnya ada pendataan anggota. Itu adalah pendataan data pribadi mahasiswa K3 untuk keperluan Hima K3 yang tentunya akan kami gunakan untuk keperluan divisi lainnya, baik dan juga untuk prodi K3. Selanjutnya ada pengabdian masyarakat atau abdi masyarakat. Itu adalah kegiatan pengabdian sebagai wujud implementasi K3 di kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian dari divisi PSDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung masuk ke program kerja. Nah, program kerjanya itu yang pertama, ada 2 program kerja. Yang pertama itu ada usaha kreatif sendiri. Ini dalam rangka mendapatkan pemasukan keuangan di Hima dari laba penjualan. Nah, usaha kreatif sendiri ini yaitu kita yang pertama itu menjual pulsa dan makanan ringan. Awalnya kan ini rencananya juga kan sebelum pandemi ya, jadi kita berani untuk kita ngadain UKM ini untuk menjual pulsa dan makanan ringan, karena ya kita juga tahu gitu banyak yang butuh pulsa, apalagi butuh kuota untuk kegiatan sehari-hari di kampus. Dan makanan ringan juga banyak lah yang berminat, makanya kita berani untuk UKM-nya menjual pulsa dan makanan ringan. Dan yang kedua itu ada memproduksi dan memasarkan atribut kerja. Nah, memproduksinya ini yang pertama itu yang pasti adalah baju PDH dari prodi K3 itu sendiri, dan juga kita itu pernah berencana menjual hampers yang untuk apa ya, untuk ada acara-acara gede gitu, untuk masih ke narasumbernya atau ke orang-orang terpenting gitu. Dari isi hampersnya ini juga lumayan banyak. Ada yang ketiga itu ada memasarkan atribut umum K3 seperti safety helmet, safety shoes, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan K3 pokoknya. Kenapa sih kita buka memasarkan atribut ini? Karena yaitu untuk memudahkan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya kayak angkatan 2020 gitu, kayak nggak kebingungan buat jadi kita belinya di mana ya, harganya berapa gitu. Jadinya kita membuka ini. Selanjutnya, nah yang kedua yaitu kita ada seminar kewirausahaan. Tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan lebih tentang berwirausaha dan memberikan motivasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk menjadi wirausahawan muda. Untuk kegiatan ini ada 2, yaitu workshop dan ada presentation. Tapi untuk saat ini seminar belum bisa dilaksanain karena ya ini kena lagi dari pandemi. Tapi kita dari Divisi Wirausaha juga udah buat beberapa acuannya untuk seminar secara online. Jadi ya insya Allah bisa kita laksanakan sebelum kita share ke selanjutnya. Terima kasih.